Racikan Berita 1. Marco, ini saya bertanya sebagai sesama orang Medan nih Pak. Kira-kira kenapa sih kok persoalan ijazah ini kok berlarut-larut sampai bertahun-tahun nggak ada pengadilan yang berani menyidangkan, nggak ada polisi yang berani memeriksa dengan jelas, tidak ada arsip nasionalnya tidak berani, KPU-nya pun tidak berani. Kok Pak Narko dong yang berani ngomong? Karena nggak digaji. Terima kasih Bung Michael. Siap. Kami dari Purnawirawan mengikuti semua proses hukum untuk mengusut ijazah Jokowi. Yang kami sebetulnya, saya pribadi nanti itu udah 99,99% dia tidak punya ijazah, saya pribadi, dan kumpulan purnawirawan lain juga seperti itu pendapatnya. Sehingga bukan hanya Pak Bonatua ini aja, kasus Roy Tipa kita di dalamnya sana, kasus Rizal Rustam dengan Kurnia saya dari sana, di dalamnya sana juga. Kemudian waktu Pak Subhan Palal mengejar saya, kita ada. Karena apa? Itu tanggung jawab kami warga negara yang sekarang masih hidup. Walaupun sebenarnya kami itu sudah punya kesimpulan sementara, semua proses ini adalah dagelan penegakan hukum dan permainan politik kotor. Menurut saya, pengusutan dan pengejaran ijazahnya Jokowi ini adalah dagelan penegakan hukum dan permainan politik kotor. Kenapa sekarang kita kejar? Tadi udah dijelaskan secara rinci. Di KPU ini, termasuk di KPU di Solo Dan Jakarta tentunya. yang namanya arsip ijazah Jokowi untuk pemilu untuk pilkada wali kota 2005 2009 nggak ada. Dan kita dapat banyak sumber, di sana dia menggunakan gelar Dr. Andes. Dokter Andes ya Pak. Nah, begitu pindah dia menjadi gubernur jadi insinyur, itu sudah indikasi kuat dia melakukan pemalsuan atau dia tidak punya ijazah. Sampai ke presiden di 2014, 2019, 2019 itu fotokopi ijazahnya dilegalisir tanpa tanggal. Jadi makanya saya katakan ini permainan dagelan hukum. Yang saya pernah katakan, kalau penegak hukum jujur, pemerintah ini jujur, ini nggak perlu seminggu selesai kok. Ya. Manusianya yang dikejar Jokowi masih ada. Panggil Jokowi, mana ijazahmu? Selesai. Tapi di sini banyak penipu, banyak pengkhianat bangsa, ya kan? Penipu, pengkhianat bangsa, orang-orang yang nggak punya malu. Terjadi dagelan ini. Sehingga bertahun-tahun. Nah, karena itu kita mengatakan ini ada permainan politik kotor. Ini Jokowi ini dengan pendukung dan begundal-begundalnya suatu kekuatan politik cukup kuat. 10 tahun dia udah berkuasa. Udah menyiapkan orang, menyiapkan organisasi, menyiapkan anggaran cukup besar. Ya. Sekarang kami sebagai warga negara udah malu kepada dunia internasional. Punya presiden berijazah palsu. Sudah malu kepada dunia internasional, bukan hanya di dalam negeri saja. Punya presiden berijazah palsu. Iya. Tapi yang Bapak lihat, yang Bapak bilang dagelan penegakan hukum ini, apakah ada mungkin nih oknum-oknum aparat yang masih takut? Misalnya nih, waduh, yang mau diproses Joko Widodo presiden nih. Antara dua. Takut gitu Pak. Takut atau sudah terbeli atau dibayar. Oke, takut atau terbeli atau dibayar. Contohnya kasus yang sekarang dihadapi oleh Roy dengan Tipa. Ya. Tadinya ada si Rismond di situ. Satu sudah membelot. Aduh. Dia lagi nama dia ya. Intinya dia adalah menanyakan keberadaan ijazah Jokowi. Ya. Tahu kemudian dia dikriminalisasi dengan mengatakan dia telah mencemarkan nama baik Jokowi. Betul. Tapi Jokowinya sendiri
tidak pernah menunjukkan ini loh ijazah gua. Ini kan permainan dagelan hukum. Ya. Kalau namanya dagelan itu sama dengan sinetron, sama dengan skenario, ada yang membuat naskahnya. Siapa yang harus dikalahkan, siapa yang harus dimenangkan kan? Tentunya yang dikalahkan ada yang lemah. Ya, yang lemah ya. Itu kan. Nah, kira-kira apa yang berbeda dengan gugatan yang kali ini, Pak? Nah, ini jalannya saja. Kalau sana langsung menyerang orang yang dikejar, ini melalui institusi. KPU ini harusnya punya arsip Ya. lengkap. Kita tanya itu kepada dia. Sampai sekarang belum dijawab. Betul kan Pak Benoto? Betul. Ya. Malah Jadi hilang. kita jalannya mau macam apa? Ada ke KPU, ada ke ANRI, ada ke yang bersangkutan. Jadi saya katakan sekali lagi, tadi saya katakan baru, ini dagelan penegakan hukum. Dagelan itu ada skenarionya, ada naskahnya, udah ditentukan dalam naskah yang akan dikalahkan siapa. Dan saya katakan ini permainan politik kotor, karena yang dimenangkan adalah kelompok yang kuat, walaupun dia salah, Ya. walaupun dia pengecut. Nah ini semua sebetulnya tergantung pada pemerintah. Saya katakan tadi, kalau pemerintah jujur, dalam hal ini pemerintahan Prabowo ya, Ya. karena dia topnya, Ya. Pemegang pemegang kuasa tertinggi. nanti. Kalau dia perintahkan polisi untuk menegakkan hukum dengan benar, sesuai dengan hukum, nggak sampai 1 minggu. Tapi karena Prabowo sebagai presiden nggak bersuara, membiarkan saja, pasti ada maksud tertentu. Maksud tertentu itu ada di kepalanya Prabowo. Silakan ditanya sama dia. Tanya sama dia. Tanya sama Prabowo, apa sih maksudmu? Nggak gini. Karena kalau begitu Prabowo katakan, "Hei polisi atau Kapolri, Ah. bertindaklah kau sebagai penegak hukum." Nggak sampai 1 minggu selesai kok. Kasus ijazah ini. Nah, kan. Sekarang karena dia juga nggak pernah ditegur sama bosnya yang namanya Prabowo ini, ya suka-suka gua lah, gua manfaatkan lah ini untuk nama besar dia, untuk cari duit lah, dan lain sebagainya. Ya. Atau takut dia sama Jokowi. Ya, Dia kan? mungkin. Nah, Yang pernah melantik dia dulu. Nah, tapi sekali lagi, tadi kami sebagai warga negara, kembali lagi, kami malu sama warga dunia internasional. Pernah punya presiden penipu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga minta pertanggungjawaban sama Jokowi. Yang kita duga sekarang punya ijazah palsu, sempat jadi presiden 2 periode, dia udah mengacak-ngacak kehidupan bernegara. Mengacak-ngacak hukum, mengacak-ngacak ekonomi, mengacak-ngacak sosial budaya. Kita akan minta pertanggungjawaban itu. Ini jadi bukan karena saya punya dendam pribadi, enggak. Tapi mewakili rakyat yang sekarang enggak bersuara. Mungkin karena takut juga, Pak. Ya segala macam lah, takut atau sudah dibayar, banyak itu buktinya. Nah sekarang saya mewakili, kami mewakili ini. Yang ketiga, kami tidak mau nanti dipermalukan oleh anak cucu kita. Saya, walaupun saya sudah dikubur. Bapak gua dulu hidup dipimpin presiden berijazah palsu, diam aja katanya. Dan satu itu, yang kedua jangan jadi presiden negatif ke belakang. Berikutnya nanti yang akan datang mungkin penipu-penipu ini, nggak usah sekolah lah, jadi penipu yang lihat kumpulin duit, gue aja bisa jadi presiden. Akan jadi presiden negatif yang bisa menghancurkan negara ini ke belakang kalau kita diam saja. Jadi kita ini bukan kurang kerjaan, tapi karena cintanya sama negara ini jangan sampai pecah. Dan cintanya kepada pengelolaan negara ini dengan benar. Karena kan kita tahu, Anda kan tahu kan, Ya. negara itu akan hidup dengan damai, maju, sejahtera kalau hukum tegak dengan benar. Sekarang ada yang berani mengatakan di Indonesia ini hukum berjalan dengan benar? Hah? Monyet aja pun kalau dia bisa bicara ngomong nggak ada hukum di Indonesia itu. Hukum rimba yang berlaku katanya. Iya, iya. Betul kan? Ya kita lihat teman kita ada Roy sama Tipa. Dan lain. Jadi banyak ini. Jaga kehormatan di dunia internasional, tanggung jawab kepada negara, jangan ditipu lagi, tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Dan jangan sampai lagi ditiru lagi di kelakuan Jokowi, menipu negara. Dan Bapak berharap KPU akan Harus, mengautentikasi ini ya? selama saya masih hidup, saya akan kejar. Oke. Karena itu tanggung jawab bukan hanya dunia saya sampai akhirat. Keyakinan saya itu. Kalau Anda tak percaya ada akhirat, ya silakan. Oh, saya percaya, Pak. Saya percaya. Racikan Berita 1